Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Bagaimana kabar Sobat Football United hari ini? Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Ada dua informasi, dua kabar yang akan gua sampaikan. Langsung aja, pertama ini dari Sport Bild ya. Ini merupakan media olahraga di Jerman yang memberikan informasi terkait dengan Slotterbeck. Gue sudah pernah bikin video juga terkait dengan Slotterbeck. Pemain yang menurut gue kalau dari profilnya ini lebih ke pemain, kalau menurut gue ya, sekali lagi ini menurut gue, Nico Slotterbeck ini posisinya itu lebih ke center back sebelah kiri, walaupun tentu saja dia juga bisa dimainkan sebagai, mungkin bisa dimainkan sebagai back sebelah kiri ataupun wing back sebelah kiri, karena dia pemain yang berkaki kidal, berkaki sebelah kiri. Tapi menurut gue memang ketika bahkan beberapa tahun yang lalu diinformasikan dikaitkan dengan Manchester United, Ralf Rangnick itu memang merekomendasikan untuk posisi center back. Tapi ketika Manchester United akhirnya tidak jadi bergerak untuk mendatangkan Nico Slotterbeck, yang dihadirkan setelahnya adalah Lisandro Martinez, pemain yang memang juga berposisi sebagai center back sebelah kiri ya kan. Oke, jadi ada dua faktor di mana Borussia Dortmund optimis nih Slotterbeck akan memperpanjang kontraknya. Pertama, tidak ada klub yang melakukan pendekatan secara serius kepada pemain kidal ini. Liverpool dan juga Manchester United ini terus memonitor Slotterbeck, tapi belum melakukan tindakan-tindakan konkret ya, pergerakan-pergerakan konkret untuk mendekati atau bahkan mendatangkan Nico Slotterbeck. Rumor yang beredar selama beberapa pekan ya di Borussia Dortmund ini menyebutkan bahwa memang Slotterbeck ini bisa memperpanjang kontraknya. Jadi dari kedua kubu nih, dari Borussia Dortmund ingin memperpanjang kontrak dari Slotterbeck. Slotterbeck juga nampaknya akan memperpanjang kontrak dengan Borussia Dortmund. Kenapa? Karena tidak ada alternatif yang jelas, baik dari kubu Nico Slotterbeck, artinya tidak ada peminat yang jelas, ataupun juga calon untuk menggantikan sang pemain ini dari perspektif Borussia Dortmund. Yang kedua, Slotterbeck ini diinformasikan dia menyadari ya bahwa kurang lebih dia ini sangat menikmati lah fans di Jerman, di Borussia Dortmund. Dan ini merupakan satu faktor yang penting sehingga memang Nico Slotterbeck lebih memprioritaskan untuk tetap stay di Borussia Dortmund. Nah, ini juga sekaligus untuk menjawab keadaan beberapa waktu yang lalu yang mengaitkan Manchester United dengan Slotterbeck, di mana pada saat itu gue mengatakan nampaknya ini memang situasi karena Slotterbeck dalam proses untuk memperpanjang kontrak dengan Borussia Dortmund, sehingga mungkin dalam tanda kutip ada permainan di sana ya. Gua nggak tahu apakah dari agennya atau seperti apa yang mengaitkan Nico Slotterbeck ini dengan Manchester United, di mana Manchester United sendiri menurut gua sudah melakukan pergerakan untuk memperkuat lini belakangnya itu dengan memperpanjang kontrak dari Harry Maguire, sehingga memang prioritas di bursa transfer musim panas nanti nampaknya memang bukan untuk mendatangkan pemain belakang yang baru. Nah, ini situasi dengan Nico Slotterbeck, dan gua ingin bergerak. Marca ini memberikan informasi kalau Eduardo Camavinga saat ini lebih berpeluang untuk keluar dari Real Madrid dibandingkan dia tetap stay di Real Madrid. Ini kabar yang menarik. Kenapa? Karena Camavinga ini juga dihubungkan dengan Manchester United walaupun tidak sekencang pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain yang punya pengalaman di Premier League. Jadi memang karena menurut gue memang prioritasnya itu adalah pemain yang punya pengalaman dengan Premier League, tapi nama Eduardo Camavinga ini
ya menarik karena dia punya profil ya kan, pemain tim nasional Prancis, pemain Real Madrid juga. Sama dengan pemain yang akan cabut nih profilnya dari Manchester United, yaitu adalah Casemiro. Dimana Casemiro ini kan juga merupakan mantan pemain dari Real Madrid. Bahkan disebutkan oleh Marca kalau Eduardo Camavinga saat ini sedang mempertimbangkan ini masa depannya bersama dengan Real Madrid. Oke, gua lihat Eduardo Camavinga kontraknya bersama dengan Real Madrid ini masih cukup lumayan karena masih akan sampai dengan tahun 2029. Ya sampai dengan tahun 2029, artinya dia masih ada 3 tahun lagi ya. Sebenarnya ini tidak harus tergesa-gesa, tapi gua nggak tahu ya, mungkin ada keadaan internal atau seperti apa sehingga ada kabar dari Marca seperti ini. Nah, Eduardo Camavinga, ya kalau kita lihat memang bagaimana dia bermain, dia pemain gelandang tengah, dia bisa bermain sebagai nomor 6. Nama yang menurut gua menarik untuk dibahas, dan ini yang akan gue bicarakan di video kali ini. Eduardo Camavinga gue ambil dari SofaScore dan gue bandingkan dengan Casemiro ya. Gue ambil Casemiro ini musim ini ya, dan gue ambil Camavinga bukan musim ini, tapi gue ambil Camavinga musim lalu karena gue pikir musim lalu Camavinga bermain lebih banyak sehingga mungkin lebih menarik lah, katakanlah seperti itu, untuk dibandingkan dengan Casemiro. Nah, kalau dilihat dari apa yang ada di SofaScore dari Heatmaps, ya Camavinga lebih banyak di sebelah kiri heatmapsnya, dengan perimbangan antara depan dan belakang juga hampir sama seperti Casemiro, cuman Casemiro lebih menyeluruh ya, bukan cuman sebelah kiri saja tapi juga sebelah kanan. Tapi Camavinga agak sedikit berbeda dengan Casemiro. Dari sisi heatmaps itu ada semacam kayak gap antara dia di depan dan juga di belakang, sementara Casemiro ini lebih merata. Nah, kalau gue bandingkan juga atribut-atribut lainnya, Casemiro lebih unggul dari sisi menyerang, artinya dari sisi expected goals, dari sisi goal itu sendiri, dari sisi big chance. Kalau dari sisi build up ataupun permainan passing ya, Casemiro juga jauh lebih unggul. Dari sisi kreativitas, dari sisi akurasi juga seperti itu dari Camavinga. Lalu kalau dari sisi bertahan hampir berimbang di antara keduanya, tapi Casemiro tetap lebih unggul daripada Eduardo Camavinga. Sementara faktor-faktor lain misalnya seperti kayak duels, Camavinga sedikit lebih unggul dibanding dengan Casemiro. Dribbling juga seperti itu. Nah, secara keseluruhan kalau gue lihat memang dari sisi menyerang dan juga bertahan, Casemiro masih lebih unggul dibanding dengan Camavinga, dan ini tentu saja tidak apple to apple, tidak 100% bisa dibandingkan langsung begitu ya, karena dua pemain ini bermain di dua kompetisi yang berbeda. Satu di Spanyol bersama dengan La Liga, satu lagi di Inggris bersama dengan Premier League, di mana karakteristik kompetisi liganya ini tidak sama. Nah, dari situ gue menilai bahwa masih ada resiko kalau semisal Manchester United ini mendatangkan Camavinga dari Real Madrid. Casemiro ketika didatangkan dari Real Madrid, dia lebih punya pengalaman ya menurut gue dibandingkan dengan Camavinga yang saat ini masih berusia 23 tahun. Sementara Casemiro pada saat itu memang sudah sangat matang sekali, sehingga bahkan dari musim pertama Casemiro di Manchester United ini langsung nyetel ya kan pada saat itu di musim pertama dari Erik ten Hag. Nah, selain dari SofaScore, gue juga melihat atau gue membandingkan ya bagaimana keadaan Casemiro dan juga Camavinga menggunakan data MB. Dari sini terlihat bahwa ada beberapa atribut misalnya yang ada kaitannya dengan kreativitas ya, seperti kayak key passes, progressive passing juga. Casemiro ini lebih unggul daripada Camavinga. Sementara Camavinga dari sisi duels, dari sisi possessioning ini hampir berimbang juga dengan Casemiro. Sementara dari sisi dribbling, Camavinga
jauh lebih baik dibanding dengan Casemiro musim ini dibandingkan dengan Camavinga musim lalu. Dari situ gue menilai memang ada beberapa atribut Camavinga lebih baik daripada Casemiro, tapi ada juga situasi Casemiro lebih baik daripada Camavinga, agak sedikit lebih berimbang kalau menggunakan data MB. Cuman secara keseluruhan, gue menilai kalau Manchester United bergerak mendatangkan Eduardo Camavinga, ada dua hal yang harus diperhatikan ya, yaitu adalah nilai investasi kepada klub, artinya biaya transfer, dan juga kepada pemain berupa gaji. Saat ini Camavinga itu nilainya valuasi ada di angka 50 juta euro. Jadi Manchester United kalau ingin mendatangkan Camavinga, nampaknya mungkin Real Madrid akan memasang harga sekitar 60 sampai dengan 70 juta euro. Lalu dari sisi gaji, saat ini gaji dari Camavinga dia ini ada di angka 240.000 euro per pekannya. Ya saat ini Manchester United paling tinggi adalah Casemiro, dan itu belum termasuk dengan bonus ya. Ternyata kalau termasuk dengan bonus maka dia akan mendapatkan 300.000 euro per pekannya. Ini angka yang juga tinggi menurut gua. Nah, dari dua angka ini, kalau melihat biaya transfer ke Real Madrid, nampaknya masih dalam jangkauan Manchester United di angka sekitar 60 sampai dengan 70 juta euro. Gue perkirakan seperti itu. Tapi untuk angka gaji ini yang menarik ya, karena pemain Real Madrid rata-rata gajinya juga tinggi, termasuk juga Camavinga. Nah, bagaimana dengan Manchester United yang akan memberikan investasi gaji dengan angka yang tinggi, minimal 300.000 euro per pekannya. Angka kalau dilihat dari 300.000 euro, ini angkanya Bruno Fernandes, angkanya Casemiro ya, saat ini seperti itu. Artinya pemain yang punya menit bermain banyak dan juga kontribusi yang sedemikian besarnya nih. Kalau kita ambil misalnya Bruno Fernandes, akankah Camavinga juga bisa memberikan hal ini? Ini yang menjadi sesuatu yang menurut gue meragukan ya. Melihat ya dia masih muda, dia datang dari Real Madrid, tapi kompetisinya berbeda, negaranya berbeda juga dengan Premier League ya, dan tidak bisa di apple to apple kan juga dengan situasi Casemiro ketika pada saat itu datang dari Real Madrid. Jadi menurut gue ada keadaan yang, kalau menurut keyakinan gue, ini menjadi keadaan yang meragukan kalau dibandingkan dengan calon-calon lain yang saat ini beredar, terutama bagi calon-calon nama-nama yang memang memiliki pengalaman di Premier League. Tapi gue ingin tahu nih, bagaimana menurut Sobat Football United Eduardo Camavinga? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.